Selamat malam jemaat yang terkasih, kita berjumpa lagi di dalam jam doa bersama di Rabu ini. Dan kembali kita akan melanjutkan bahasan-bahasan kita berkenaan dengan buku yang dituliskan oleh Yanse. Dan pada malam hari ini kita akan memasuki bacaan yang ke-12. Tentang apa itu? Dan sebelum lebih jauh, saya ingin mengajak jemaat sekalian untuk menaikkan sebuah pujian. Sebuah pujian yang terambil dari PPK nomor 217, Di Atas Satu Alas. Mari kita akan menyanyikan pujian ini bersama-sama. Di atas satu alas yang kuat dan bakar, berdirilah gereja di tengah dunia, yaitu Yesus Kristus yang telah menjadikan jemaat dengan sabda dan air baptisan. Terpilih dari bangsa seluruh dunia, gereja jadi satu di dalam Tuhannya, iman dan harap satu dan satu makanan, yaitu roti suci dan cawan minuman. Kita akan menyanyikan baitnya yang ketiga, gereja yang berdoa. Gereja yang berdoa di dalam dunia, sekutu dengan Tuhan ketiga yang esa, dan dengan orang suci, jemaat yang telah menang. Diri kami bangkit juga, ya Tuhan, dalam terang. Mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, kami berterima kasih. Kami kembali diingatkan bahwa setiap kami adalah gereja Tuhan. Baik secara pribadi ataupun tatkala kami dihimpunkan dengan orang-orang percaya di segala zaman. Dan itu semata-mata merupakan karya Tuhan yang luar biasa di dalam Yesus Kristus. Dan kami menyadari ya Tuhan ada sebuah tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada gerejamu. Dan biarlah pada malam hari ini kami bersedia diingatkan kembali apa yang seharusnya kami lakukan sebagai gereja Tuhan. Khususnya tatkala kami mencoba bercermin dari tulisan seseorang yang selama ini menjadi sebuah proyek baca bersama bagi kami. Bapa, kami mau menyerahkan jam di mana kami hendak membaca, merenungkan firman-Mu, dan kami juga boleh diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang menjadi bacaan kita pada malam hari ini terambil dari Matius 25. Matius 25, khususnya kita akan melihat di dua perumpamaan. Yang pertama dari perumpamaan tentang talenta, kita tidak akan membaca semuanya.
tetapi kita akan membaca ayat 14, 15, dan di ayat yang ke-19. Ayat 14, 15, dan 19. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Ayat 19. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Kalau kita mempelajari perumpamaan ini, kita lebih tertuju kepada apa yang harus kita lakukan sebagai hamba-hamba yang harus mengembangkan talenta-talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan tentu saja tatkala kita mencoba untuk mengembangkan talenta-talenta tersebut, semua di dalam sebuah kerangka itu merupakan menerima kepercayaan dan harus mempertanggungjawabkannya. Walaupun kemudian kita seolah-olah diperhadapkan kepada sebuah pelipat gandaan. Karena yang 5 menjadi 10, yang 2 menjadi 4, begitu. Tetapi sesungguhnya yang lebih penting bukan permasalahan pelipat gandaan. Pelipat gandaan bagi saya itu adalah dampak dari sebuah upaya mempertanggungjawabkan. Dan mungkin kita juga akan tertarik memperhatikan tentang yang namanya hamba-hamba yang mencoba untuk setia. Karena sekali lagi kita sudah pernah bahas di dalam ibadah minggu, bahasanya hamba itu kan taat. Bahasanya hamba itu kan setia. Nah, kurang lebih ketika kita mempelajari tentang masalah talenta ini, kita lebih memperhatikan sang hamba mengembangkan talenta, mempertanggungjawabkan kepada sang tuan. Tetapi ketika kita mencoba nanti, teman-teman membaca dari bukunya Yancey di bacaan yang ke-12. Sebetulnya salah satu yang menarik dari perumpamaan ini, kita diajak untuk melihat dari perspektif yang rada sedikit digeser. Kita mau melihat dari sisi bukan sang hamba yang mengembangkan, tetapi sisi sang tuan. Kan dengan jelas di ayat 14 dikatakan hal kerajaan surga itu digambarkan seperti seseorang yang mau bepergian. Lalu ia memanggil hambanya dan memberikan kepercayaan-kepercayaan tersebut. Lalu ia sudah memberikan sesuai kapasitas kemampuannya. Dan di ayat 15 dikatakan ia berangkat. Ia pergi. Lalu di ayat 19 kita juga diberikan sebuah informasi yang jelas, lama sesudah itu pulanglah sang tuan itu. Nah, hamba-hamba yang tadi mengembangkan talenta itu kan hamba-hamba yang seolah-olah di dalam tenggang waktu yang diberikan dimulai ketika sang tuan itu berangkat dan dipertanggungjawabkan ketika sang tuan itu datang. Kita diajak untuk melihat bahwa bagian yang dipesankan oleh Tuhan Yesus ini kepada murid-muridnya melalui sebuah perumpamaan itu dikaitkan dengan tatkala dia terangkat ke surga dan nanti akan kembali yang kedua kali. Jadi kalau kita mencoba membandingkan dengan kisah para rasul, tatkala Tuhan Yesus terangkat ke surga itu, kan murid-murid memandang sampai katakanlah sampai enggak kelihatan. Lalu ada malaikat yang mengatakan nanti dia akan datang dengan cara yang sama. Jadi berangkatlah sang tuan di ayat 15. Dan pulanglah sang tuan itu di ayat 19. Itu
menjadi sebuah gambaran Tuhan yang pergi meninggalkan kita, lalu kita dianugerahi Roh Kudus dan dia akan datang kembali. Nah, salah satu yang menarik tatkala nanti kita membaca bukunya Yancey, lihatlah apa yang seharusnya dilakukan oleh setiap kita ini. Karena kalau kita berpikir tentang Yesus yang meninggalkan kita untuk ke surga, sekalipun dia memberikan penolong, yaitu Roh-Nya yang kudus itu, yang terus mendampingi kehidupan kita, kalau diperhadapkan kepada sebuah pilihan, kita lebih pilih Tuhan Yesus bersama dengan kita atau dia terangkat ke surga. Oke, kita langsung loncat saja di dalam perumpamaan yang berikutnya, yaitu perumpamaan yang digambarkan ketika menjelaskan tentang penghakiman terakhir. Ada di ayat 32, saya akan bacakan lumayan panjang ini sampai ayat 40. Demikian. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Salah seorang penafsir memberikan sebuah perspektif yang bagi saya sangat indah. Yang diajukan berupa pertanyaan oleh orang-orang benar ini. Yang mengatakan, "Bila manakah? Kapankah kami melakukan itu semua bagi engkau? Kapan engkau telanjang? Kapan engkau sakit? Kapan kami memberi engkau minum? Kapan kami memberi engkau makan?" Dan memang sang raja itu memberikan sebuah jawaban, ya ketika engkau melakukannya buat dikatakan dalam bagian ini seseorang dari saudaraku yang paling hina. Tetapi pertanyaan-pertanyaan kapankah, bila manakah, kapankah, bila manakah itu terjadi. Sang penafsir ini dia mau mengatakan itu bukan merupakan sebuah agenda yang seolah-olah dengan sengaja dilakukan supaya dia mendapatkan poin di hadapan sang raja. Nah, ini menariknya. Tetapi itu sudah menjadi bagian karakter dari seseorang yang memang dia melakukan karena ada karakter kasih. Ada karakter Kristus. Ada karakter orang benar di dalamnya. Sehingga ketika dia melakukan dengan leluasa tanpa beban dan tanpa dibebani oleh sebuah agenda-agenda untuk mendapatkan poin. Karena sesungguhnya poin kebenaran itu sudah ditanamkan di dalam dirinya. Tetapi lebih jauh sebetulnya kita juga mau diajak untuk melihat
Ada yang dilakukan oleh orang-orang benar. Ada yang dilakukan oleh orang-orang percaya. Ada yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah menerima anugerah, yang kemudian digambarkan sebagai domba-domba yang diletakkan di sebelah kanan itu. Lalu apa kaitannya dengan perenungan kita urusan di perumpamaan yang pertama? Yang tadi kita mencoba melihat, coba kita compare dengan Kisah Para Rasul 1. Nah, paling tidak kita akan melihat tatkala sang tuan itu datang, atau tatkala waktunya tiba, hari terakhir penghakiman itu terjadi. Raja itu melakukan penghakiman dan menyatakan apa yang kemudian diputuskannya. Setidak-tidaknya kita semua seolah-olah diperhadapkan pada satu peristiwa yang tidak mungkin tidak akan terjadi. Itu pasti akan terjadi. Bagi setiap kita akan disiapkan tempat yang kalau menggunakan istilah di dalam bagian yang tadi kita baca, yaitu dikatakan demikian. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Oke, kita nggak usah bicarakan tentang doktrin foreknowledge of God. Kita nggak usah bicarakan tentang doktrin pemilihan. Tetapi jelas ada sesuatu yang kemudian diberikan kepada kita yang digambarkan sebagai domba-domba. Nah, bacaan yang ke-12 ini diberikan sebuah judul, yaitu kenaikan. Kenaikan, lalu dijelaskan langit biru kosong. Memang ada sedikit sebuah gambaran yang dituliskan oleh Yanse. Murid-murid itu terpana melihat ke langit, menyaksikan Yesus yang terangkat. Sampai seolah-olah ya saking terpananya, tapi juga kemudian timbul sebuah pertanyaan, oh Yesus sudah terangkat. Sampai malaikat itu sendiri kemudian mengingatkan, nanti dia akan datang, nanti dia akan kembali. Nah, kita juga diajak di dalam bagian bacaan ini kurang lebihnya begini, teman-teman. Jadi kalau kita diperhadapkan pada sebuah pilihan, Yesus ada di tengah-tengah kita, dengan Yesus tidak ada di tengah-tengah kita, kita pilih mana? Kita pilih mana? Tentu saja kita lebih memilih ya Yesus ada dong. Iya enggak? Karena ketika kita mengalami hal-hal dalam pergumulan kita membutuhkan makanan, Tuhan bisa sediakan. Yesus bisa melakukan mujizat seperti halnya dia memberikan makanan bagi 5.000 orang laki-laki. Atau ketika ada di antara kita yang sakit, lalu Yesus datang kepada kita, lalu menjamah kita dan kita disembuhkan. Ketika ada orang di kelompok marginal yang membutuhkan perhatian, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Menjadi sahabat bagi mereka, memberikan pertolongan bagi mereka. Tetapi ketika Yesus itu terangkat, Yesus meninggalkan kita, itu sebetulnya satu situasi yang kita kehilangan kehadiran Tuhan. Kita kehilangan kehadiran Tuhan. Tetapi Yesus di dalam bagian Yohanes. Saya akan bacakan di dalam bagian Yohanes 16 ayat yang ke-7. Dikatakan demikian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Dia mengatakan pada murid-muridnya.
lebih berguna bagi kamu kalau aku itu pergi. Sebab, jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Kalau bisa Yesus jangan pergi. Segala permasalahan hidup itu kalau dihadapi ada Yesus di sana itu kan paling tidak ada yang langsung menangani. Tapi Yesus mengatakan lebih bermanfaat, lebih berguna bagimu kalau aku itu pergi. Bukan sekedar karena ada Roh Kudus yang akan mendampingimu. Nah, ada sebuah pemahaman yang cukup menarik. Disinilah diawalinya sebuah gereja Tuhan. Disinilah awal kepercayaan Tuhan untuk memberikan tanggung jawab kepada gerejanya. Untuk melanjutkan karyanya di tengah-tengah dunia ini. Sehingga gereja dianggap sebagai perpanjangan tangan Allah. Gereja itu adalah wakilnya Allah di tengah-tengah dunia. Yang harus mampu menghadirkan Allah, menolong orang-orang agar mereka menjadi percaya kepada Tuhan, tetapi juga menolong mereka untuk merasakan kasih-Nya Tuhan. Sehingga Yanse mengajak kita melihat di dalam perumpamaan yang kedua yang kita lihat tadi. Ketika sang raja itu kemudian melakukan penghakiman dan mengatakan kepada orang-orang sebelah kanan, ayo kamu sama-sama masuk dalam kerajaan yang sudah disediakan bagimu. Karena kamu melakukan sebuah tanggung jawab ketika sang tuan itu pergi. Ketika Sang Kristus itu terangkat, kamu sudah mewakili kehadiran Kristus dan melakukan karya-karya Kristus kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Lalu dikatakan, loh kapan? Ya ketika kamu memberi makan. Orang yang paling hina itu. Ketika kamu memberi minum. Ketika kamu memberikan kehangatan dengan pakaianmu dan lain sebagainya. Di sini kita mulai diajak untuk memikirkan bahwa gereja yang dibentuk oleh Tuhan adalah sebuah gereja yang sebetulnya kita menyebutnya sebagai tubuh Kristus. Kristus adalah kepala gereja. Gereja adalah wakil Kristus di dunia ini. Gereja itu melakukan tugas Kristus di dunia ini. Dan kita diajak untuk berpikir di dalam sebuah dimensi ruang. Kalau Yesus hadir sebagai manusia terus di tengah kita, sekalipun kita percaya dia adalah Allah yang berkuasa, di dalam dimensi ruang, maka Yesus akan ada di satu tempat. Tetapi tatkala Yesus itu naik ke surga, lalu murid-murid sebagai perpanjangan tangan dari Allah di dalam Kristus Yesus yang mengerjakan misinya di tengah-tengah dunia. Maka membuat orang-orang menjadi percaya. Maka ada gereja-gereja Tuhan di segala tempat, di segala zaman. Ada orang-orang percaya yang bukan saja di Yerusalem, tapi sampai ke ujung bumi. Lalu diumpamakan, mereka itu adalah kehadiran Kristus. Kehadiran Kristus yang ada di seluruh dunia ini. Karena setiap gereja, baik yang ada di Indonesia, yang ada di Amerika, yang ada di Afrika, di negara, bahkan di pelosok, itu adalah wakil kehadiran Kristus. Jadi kita bisa melihat bahwa gereja itu mendapatkan tempat yang sangat istimewa dari kepercayaan Tuhan. Bahkan ketika kita mencoba diajak untuk memahami perjamuan kudus. Perjamuan kudus. Lalu kita
Diajak untuk melihat roti yang dipecah-pecahkan, roti yang kita makan. Dari cawan kita meminum anggur yang kita kemudian boleh teguk begitu. Yang paling tidak mengingatkan bukan sekedar karyanya, tetapi Kristus yang ada di dalam diri kita. Yang membuat kita ini sebagai Kristus-Kristus kecil, demikian gambarannya. Yang paling tidak kita membawa atau kita melakukan apa yang menjadi karya Kristus di dunia. Itulah sebabnya dikatakan, ya lebih berguna kalau aku meninggalkan kalian, kalau aku pergi. Dan tentu saja di dalam ketakutan kita mungkin secara manusiawi, loh kalau Tuhan pergi lalu gimana ini? Tuhan mengatakan, aku akan memberikan penghibur, akan memberikan penolong, akan memberikan roh yang menyertai, yang melimpahkan hikmat, yang menguasai, yang melindungi, untuk mengerjakan apa yang dipercayakan oleh Tuhan kepada setiap kita. Nah teman-teman yang terkasih, apa yang ditulis oleh Yancey cukup menarik. Di satu sisi kita diajak untuk memikirkan bahwa gereja itu mendapatkan sebuah mandat yang luar biasa. Tetapi ketika kita melihat bahwa gereja diberikan mandat, diberikan kepercayaan untuk melakukan karya Kristus di tengah-tengah dunia ini, mengejawantahkan dengan lebih luas lagi di seluruh dunia. Bukan saja secara wilayah, tetapi dalam setiap lapisan kehidupan manusia. Gereja juga diperhadapkan pada permasalahannya sendiri. Gereja harus menata kehidupannya sendiri. Itulah sebabnya gereja juga perlu memperhatikan ketika gereja keluar untuk melakukan karyanya di tengah dunia. Gereja juga harus berbenah. Di dalam bacaan ini disinggung pula tentang carut-marutnya kehidupan bergereja. Ada sebuah tulisan yang dikatakan, rumah Tuhan itu bisa dibangun di mana-mana. Rumah Tuhan bisa dibangun di mana-mana. Tapi dalam tulisan itu ada kata-kata yang dirawa yang kemudian mengatakan, kami yang Kristen. Seolah-olah bukan yang di rumah Tuhan itu, bukan yang di dalam gereja. Karena dalam gereja itu banyak masalah yang seolah-olah tidak mengekspresikan mereka sebagai umat Tuhan. Nah, saya rindu apa yang saya sampaikan ini, saya harapkan bisa menstimulan Bapak Ibu untuk mau membaca apa yang menjadi bagian bacaan ke-12. Kenaikan langit biru kosong, tapi sebetulnya dimulailah sebuah tanggung jawab yang dilakukan oleh gereja. Dimulailah setiap tanggung jawab yang dilakukan oleh kita sebagai orang percaya. Di dalam pemahaman kita, gereja itu bisa bersifat personal, gereja itu juga bisa menjadi persekutuan orang-orang percaya, komunal. Dan kita sedang diberikan tanggung jawab itu. Kita sebagai hamba yang sedang menerima kepercayaan. Sekali waktu kita harus mempertanggungjawabkan kepada Sang Tuan tatkala Dia kembali. Sekali waktu kita harus diperhadapkan, dan saya rindu kita diumpamakan sebagai domba-domba, bukan sebagai kambing. Dan saya rindu setiap kita kemudian bisa memahami Tuhan Yesus meninggalkan kita, tetapi kita diberikan Roh Kudus agar setiap kita boleh melakukan apa yang dipercayakan dengan tetap mempercayai penyertaan pertolongan Tuhan itu senantiasa terjadi. Selamat diberkati melalui bacaan ini. Mari kita akan tutup di dalam doa, dan setelah ini akan ditampilkan pokok-pokok doa
untuk kita bisa doakan bersama-sama. Mari kita akan akhiri pertemuan doa Rebu ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami acap kali tenggelam di dalam sebuah euforia. Kami orang-orang yang berdosa, yang hina ini. Kami berharga di mata Allah. Kami menerima anugerah di dalam Yesus Kristus. Tetapi kami lalai kepada sebuah tugas yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Ingatkan bahwa kami ini seorang hamba yang sedang menerima kepercayaan-kepercayaan Tuhan untuk mengembangkan talenta-talenta. Untuk mengembangkan apa yang Tuhan percayakan. Yang paling tidak kami juga bisa luaskan pemahaman ini bahwasanya kami adalah wakil-wakil Kristus di tengah-tengah dunia ini. Yang kami harus menyatakan bukan saja kuasa-Mu, tapi juga kasih-Mu kepada dunia. Dan kami rindu ya Tuhan, ketika Engkau datang kembali, kami menemukan diri kami sebagai hamba-hamba yang baik dan yang setia. Kami menemukan diri kami adalah orang-orang yang memiliki karakter kasih, karakter Kristus. Engkau menemukan kami adalah orang-orang yang dalam kehidupan kami senantiasa mengandalkan kekuatan dan penyertaan Roh Kudus. Bapa, biarlah kami juga meyakini sekali waktu Engkau akan datang kembali di tengah-tengah dunia. Sekali waktu Engkau akan memberikan sukacita yang luar biasa kepada setiap kami. Bapa, setelah ini kami akan berdoa bersama-sama. Biarlah Roh-Mu yang kudus boleh menolong setiap kami ketika kami masuk di dalam jam-jam doa. Terima kasih untuk jam di mana kami boleh bersekutu bersama melalui doa Rebu ini ya Tuhan. Kiranya kasih karunia Kristus Yesus, damai sejahtera Allah Bapa, penyertaan Roh-Mu yang kudus terjadi kepada kami sekalian. Amin. Selagi selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.